Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Dewi Mulyani NIM T20181156. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu Quran Surat Abasa ayat 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaghsha fa anta 'anhu talaha, yang artinya dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, atau Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau dia mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Quran Surat Abasa ayat 1-10. Beberapa ulama mengatakan surah ini diturunkan menyangkut sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Salah satunya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Nah, saat itulah datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebutaannya, lalu menyela pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Nah, ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak menegur, apalagi menghardiknya. Hanya saja nampak pada air muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat Quran Surat Al-Abasa ayat 1-10 untuk menegur beliau. Selanjutnya yaitu kandungan dari Quran Surat Abasa ayat 1-10. Dalam Quran Surat Abasa ayat 1-10, Allah SWT memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya, karena Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah SWT juga memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak pilih kasih untuk memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib untuk menyampaikan kepada siapa saja, tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Nah, sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita ini adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat tersebut juga mengajarkan kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran, antara lain yaitu sebagai mukmin. Yang pertama yaitu wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.
Ayat-ayat tersebut juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnuzon. Harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap muridnya. Ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila wanshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Rasulullah SAW biasa memberikan tempat yang khusus kepada para sahabat ahli Badar. Nah, pada suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datanglah beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang di majelis itu dan mereka juga menjawabnya. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar tersebut bisa duduk di dekat beliau. Dan orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk menuduh Rasulullah SAW dengan berkata, katanya Muhammad berlaku adil, tetapi ternyata tidak. Nah, maka mereka bermaksud untuk memecah belah para sahabat. Nah, ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan kepada saudaranya, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat menyambut seruan Rasulullah SAW itu dan turunlah surat Al-Mujadalah ayat 11. Kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberikan kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan, dan sebagainya. Nah, termasuk yang dianjurkan Rasulullah SAW. Wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhih, yang artinya Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis tersebut, antara lain saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaklah memenuhi tempat yang di depan, dan bagi orang yang terlambat datangnya, hendaklah menerima dengan lapang. Dan selanjutnya dijelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat, dan juga orang-orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan
Dari ayat ini juga dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu, yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya, dan Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.